ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas tentang pelajaran IPA di pembelajaran 2 pada buku tema 2 ya, pada halaman 13 sampai 15. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu sistem pernapasan pada manusia, di mana kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia itu bernapas juga menggunakan paru-paru ya, seperti hewan mamalia. Ya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan manusia merupakan salah satu bagian paling penting pada tubuh. Jadi sistem pernapasan manusia itu merupakan salah satu bagian paling penting pada tubuh. Tanpa sistem pernapasan, tubuh akan kekurangan bahkan kehilangan oksigen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Sebab tanpa oksigen otak tidak dapat berfungsi. Nah, manusia bernapas itu memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara mengandung oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, itu dia. Jadi, oksigen itu menjadi hal paling penting karena dia akan tanpa oksigen berarti otak juga tidak berfungsi, sedangkan otak adalah hal paling penting yang utama ada di dalam sistem tubuh kita. Nah, kemudian organ pernapasan manusia itu terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau disebut alveolus. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu hidung? Nah, semua udah tahu pasti hidung. Nah, hidung adalah udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, itu namanya hidung. Jadi, kita kalau menghirup udara, menghirup oksigen itu melalui hidung. Nah, nanti akan disaring dengan rambut-rambut pendek atau tebal yang ada di dalam hidung. Tadi menyaring-nyaring udara yang kotor ya, karena kan tidak semua udara ini yang bersih, apalagi kita tinggal di perkotaan. Kemudian setelah hidung ada namanya faring. Apa itu faring? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian ada juga namanya laring. Apa itu laring? Nah, laring atau tekak atau jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, kemudian yang keempat ada trakea. Trakea yaitu batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, yang kelima ada bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Oke, yang keenam ada bronkiolus. Apa itu bronkiolus? Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ya, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh ada alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi
kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Bisa dilihat pada halaman 14 atau dilihat di dalam video juga bisa tentang sistem pernapasan manusia ini dan tempat-tempatnya di mana saja yang telah dibacakan tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita melihat kepada paru-paru. Nah, di paru-paru ini juga ada organ-organnya juga di dalam paru-paru. Nah, ya. Jadi, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung tadi, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Ya, saat kita menghembuskan nafas. Ya, itu dia. Nah, jadi itu dia tentang pembelajaran kita ya, tentang pembelajaran pernafasan manusia ya, pernafasan manusia. Nah, anak ustazah bisa juga melihat di bukunya di halaman 15 itu. Nah, yang A itu disebut paru-paru kanan ya, yang A itu paru-paru kanan. Kemudian yang B itu bronkus kiri. Kemudian yang C, otot-otot di dinding bronkus. Kemudian yang D, ruang udara di dalam bronkus. Kemudian yang E, bagian dalam bronkus. Kemudian yang F, alveoli. Kemudian yang G, ruang udara di alveoli. Kemudian yang H, pembuluh darah. Kemudian yang I, bronchiola ya. Kemudian yang I, bronchiola. Nah, jadi anak ustazah silakan melihat lagi. Nah, tugasnya apa? Ustazah ingin anak ustazah menggambar ya. Ustazah ingin anak ustazah menggambar. Jadi menggambar bentuk tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi coba digambar, gak apa-apa. Gambarnya nggak perlu cantik, ustazah nggak perlu gambar yang cantik. Ustazah hanya perlu anak ustazah menggambar, bisa dilihat di halaman 14, bisa dicontoh gambarnya di halaman 14. Kemudian anak ustazah beri panah seperti yang di buku, yaitu keterangannya, mana hidung, mana faring, mana laring, mana trakea, mana bronkus, mana paru-paru, dan mana diafragma. Ya, tulis di situ, tulis di panah-panahnya itu langsung keterangan apa-apa saja namanya ya. Jadi boleh dicontoh di buku halaman 14. Oke, kerjakannya di buku catatan. Ingat, gambarnya nggak perlu cantik, yang penting itu hasil karya dan tugas anak ustazah sendiri ya, karena nilai hasil kerja kita sendiri itu lebih bagus daripada nanti anak ustazah misalnya ngeprint atau ngambil dari internet atau minta tolong di ayah atau bunda yang menggambar. Enggak, ini anak ustazah yang menggambar. Anak ustazah berusaha, hasilnya tidak perlu cantik, yang penting kelihatan mana saja keterangan-keterangan dalam setiap gambar ya. Boleh dicontoh di halaman 14. Itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.